Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya James Cilodong. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ada garapan lagi ya, khususnya untuk pengguna motor Beat Karbu ataupun yang lainnya. Dan di sini tuh sangat penting ya, kenapa saya videoin. Jadi sewaktu-waktu kalau seumpama mengalami dari bagian pengeremannya keras ataupun kurang ngegigit, dan itu pun salah satunya bukan harus pergantian dari kampas remnya juga ya. Dan di sini tuh bisa dipastiin ada faktor kemungkinan satu, kampasnya udah tipis, dan untuk kedua bisa juga dari bagian panel sininya macet. Nah, panel sininya mengalami macet. Dan itu pun kalau misalnya diganti pergantian dari bagian kampasnya, kalau seumpama di sininya macet, otomatis kan si bagian kampasnya itu kurang maksimal untuk dipijit remnya gitu. Dan di sini sebelum saya dibongkar, makanya saya buatin dulu bang untuk contohnya ya. Contohnya seperti kayak gini nih. Ini kalau misalnya posisi kita pijit kan posisinya tuh macet. Nah, ini kan seumpama harusnya sih posisinya normal ya. Kalau misalnya dipijit begini itu dia harusnya posisinya itu langsung balik lagi ke sini. Dan ini pun posisinya ini udah keras banget tuh. Nah, ini mengakibatkan si posisi rem itu menjadi keras, ataupun kalau posisi kita pijit, posisi rem belakang itu posisinya jadi nggak langsung nyantok ngerem gitu ya. Nah, ini mengalami kalau misalnya asnya macet begini, diusahain si bagian sininya itu harus dibuka. Dan di sini saya ini sekalian untuk pergantian dari bagian kabel remnya ya. Kabel remnya kita ganti sekalian karena ini itu motor operasional, karena kemarin baru beli juga motornya. Jadi ini saya mau perbaiki dulu dari bagian pengeremannya. Ya guys, buka full. Nah, jadi kalau seumpama mengalami remnya keras ataupun nggak kurang pakem, ini bisa jadi acuan pertama dari sini itu harus diperhatiin bang, jangan sampai macet begini ya. Nah, ini harus balik posisinya normal gitu. Jadi kita buka dulu untuk dari bagian tromolnya bang. Aduh. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kampas remnya satu, kalau bisa, kalau misalnya untuk kampas tromol begini tuh dimaksimalin di sininya, jangan pakai yang biasa bang. Lebih bagusnya pakai yang originalnya. Kalau khususnya untuk kampas tromol gini ya. Kecuali misalnya untuk kampas depan, kalau misalnya pakai yang biasa sih lebih bagus. Karena kalau misalnya yang original itu biasanya untuk bagian kampas depan itu di serat-serat sininya itu biasanya lebih kasar ya. Cuman itu kebalikannya lebih awet kalau misalnya untuk bagian kampas depan. Nah, di sini ini kita bisa lihat. Nah, ini kampasnya yang biasa tuh, mereknya aja apaan ini, aduh. Nah, di sini kita bisa lihat tuh bang, ini posisi paha remnya itu macet banget. Dan ini tuh menyebabkan si bagian tali rem itu cepat aus ya. Satu aus, kedua juga ntar lama kelamaan si bagian handle kirinya itu, handle kiri remnya itu mengalami ngoblak aus dari bagian si dudukan bautnya gitu. Jadi ini kita mau buka dulu dari bagian sininya. Ntar setelah kita buka bersihin, kita lanjut untuk hasil setelah kita bersihin ya bang ya. Nah, oke bang, ini untuk part yang saya gantinya. Dan di sini kampasnya menggunakan original ya, original Honda. Dan ini itu pernya pakai yang ori juga. Kalau yang ori itu lebih kokoh ya untuk per kawat kampas remnya. Dan di sini pakai yang ori juga untuk kampas remnya tuh. Ini kode KZL ya, Beat FI ya, sama aja sih kalau untuk kampas rem gini mau masuk ke Vario. Cuman mungkin bedanya di sini kodenya doang bang. Dan untuk di sini kita ganti juga untuk kabel remnya. Soalnya untuk kabel remnya ini udah mengalami
umur ya, maksudnya umur itu udah nggak bagus nih. Di bagian sininya udah kayak gini. Nah ini pun kalau misalnya udah kondisinya kayak gini wajib diperbaharui kalau misalnya pengen enak gitu ya. Dan kalau kabelnya udah mengalami kayak gini jangan sampai nunggu kita putus dulu gitu, biar lebih untuk pengeremannya itu lebih safety, lebih enak. Dan di sini kita bisa lihat untuk perbedaannya kawat rem yang biasa sama yang ori itu bisa kita lihat bang, tuh beda kan jauh banget tuh. Dari gedenya aja gedean yang ori, dan untuk panjangnya juga beda, panjangan yang biasa itu. Jadi ini wajib diperhatiin kalau seumpama untuk khususnya pengguna motor matic ya. Kalau motor-motor yang sekarang kan udah banyak kan double disc. Cuma kalau misalnya motor Beat FI ataupun Vario yang lama itu dia sama persis kayak gini ya untuk komponen kampas belakangnya. Dan di sini udah saya bersihin dari bagian sininya, tinggal kita kasih grasi ininya aja, dikasih gres tempet nanti jadi masuk ke sininya itu tuh jadi enak. Iya nggak sih, pasang gelapul anu iya pasang heula kembali tamang kayak tali nama gemuknya cokot ini. Dan di sini juga harus tahu ya, ada kalau misalnya untuk pemasangan ini tuh sebenarnya dia ada gotnya yang tebal sama yang full sama yang enggak. Cuma kalau khususnya untuk motor ginian sih dia rata semua ya, kecuali motor-motor kayak Beat FI itu beda dia. Biasanya ada yang full, ada yang bagian knocknya, ada knocknya gitu. Pasang heula kampasna karek ieu na sesuai itu. Kampasnya pasang heula. Nah, tuh jadi ngepernya enak. Tuh. Kita kalau posisi udah dipasang tromolnya pun dia baliknya itu cepet. Tuh. Itu makanya saya itu sengaja bikinin begini khususnya untuk yang pengguna motor matic. Jadi kalau seumpama ganti kampas jadi lebih enak gitu bang. Nah, oke bang, saya rasa cukup untuk penjelasan di video kali ini. Hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang-kurang, dan bila ada yang kurang paham bisa ditambahkan di komentar.